Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Anisha Putri, NPM 22130533186. Di sini saya akan melakukan analisis terhadap jurnal Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia menuju Bangsa yang Berkarakter. Setelah saya baca dan saya pahami, yang dapat saya analisis adalah prinsip-prinsip filsafat Pancasila itu ditinjau dari kausal Aristoteles. Dapat dijelaskan, yaitu yang pertama kausa materialis, yaitu maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi bahan. Dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Maksudnya nilai-nilai Pancasila itu didapatkan berdasarkan sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, kausa formalis, yaitu maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD 45 memenuhi syarat formal kebenaran formal. Yang ketiga, kausa efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Yang selanjutnya, kausa finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi ketuhanan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, kerakyatan, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Dan keadilan, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Di sini filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia itu filosofis pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai yang pertama makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan segala fitrahnya, yang kedua makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya, yang ketiga makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik, baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Nah, filosofis ini harus ditanamkan kepada generasi Indonesia agar generasi Indonesia itu mengerti dan dapat mengimplementasikan apa itu filosofis Pancasila dan dapat mengerti pentingnya Pancasila. Nah, setelah itu ada juga dalam sejarah pendidikan dapat dijumpai berbagai pandangan atau teori mengenai perkembangan manusia dari hasil pendidikan, yaitu yang pertama empirisme. Empirisme ini menjelaskan bahwa hasil pendidikan dan perkembangan itu bergantung pada pengalaman yang diperoleh anak didik selama hidupnya. Yang kedua, ada nativisme. Nativisme ini menjelaskan, atau nativisme ini teori yang dianut oleh Schopenhauer yang berpendapat bahwa bayi lahir dengan pembawaan baik dari pembawaan baik dan pembawaan yang buruk. Yang selanjutnya ada naturalisme. Naturalisme ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Ia berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan yang baik, tidak seorang anak pun lahir dengan pembawaan buruk. Yang terakhir atau yang keempat, konvergensi, dipelopori oleh William Stem yang berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. Hasil pendidikan ini bergantung dari pembawaan dan lingkungan. Artinya pada dasarnya bayi lahir itu pembawaannya baik dan buruk, dan pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan bayi tersebut nantinya. Maksudnya bayi nantinya berkembang dan akan mengalami pendidikan, dan pendidikan itulah yang akan mempengaruhi atau membuat perkembangan, baik perkembangan sifat maupun pikiran dari manusia itu sendiri. Filsafat Pancasila dalam membangun bangsa berkarakter. Artinya Pancasila ini merupakan pedoman dasar
segala hukum tertinggi ada di Indonesia. Jadi artinya Pancasila ini harus selalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun bangsa yang berkarakter. Demokrasi Pancasila menegaskan pengakuan atas hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk masyarakat. Filsafat pendidikan Pancasila mengimplikasikan ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada ciri integrasi kemanusiaan. Yang diajarkan oleh Pancasila adalah kemanusiaan yang integrasi, yakni mengakui manusia seutuhnya. Yang kedua, ada etis Pancasila, merupakan kualifikasi etis. Yang ketiga ada religius. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa religius melekat pada hakikat manusia. Maka pandangan kemanusiaan Pancasila adalah paham kemanusiaan religius. Selanjutnya ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila, yaitu harus memahami nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan. Yang ketiga, memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Jadi artinya pendidik ini harus dapat mencontohkan, menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap peserta didiknya agar peserta didik atau generasi bangsa ini mengerti akan pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan terciptalah bangsa yang berkarakter. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.